Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, melalui kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Masih kita di akhlak salaf. Malam ini kita akan bahas sedikit tentang al-yaqin wa tawakkal inda sahabah, keyakinan dan ketawakalan di kalangan para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwan sekalian, sebuah keyakinan dan sebuah usaha kemudian berdoa itu satu paket. Jadi kalau seseorang dalam keadaan dia beramal, kemudian dia lakukan yang terbaik, lalu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada hadis, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu idza amila amalan, ketika dia beramal dengan satu amalan, falyuhsinah, maka dia indahkan amalannya. Jadi kalau kita mengamalkan satu amalan, diindahkan itu dimaksimalkan. Misalnya kita salat, puasa, kemudian kita belajar, kita bekerja, dimaksimalkan. Sehingga kalau misalnya seseorang sudah dia lakukan secara maksimal, maka dia serahkan kepada Allah, dia tawakal. Faqala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau menjelaskan al-yaqin, yang dimaksud dengan yaqin, wa huwa minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Yakin itu adalah bagian dari iman, di mana kedudukan yakin seperti ruh dari jasad. Oleh karena itu, kalau jasad tanpa ruh, ya tidak ada manfaatnya, karena dia tak ada ruhnya. Begitu juga keyakinan dengan keimanan. Orang yang beriman dia akan yakin. Oleh karena itu, falyatanafasil mutanafisun, tentu setiap orang berbeda dengan yang lain, fi tafawut, beda-beda. Maka dari itu ketika digabungkan antara sabr wal yakin, itu satu
seperti mata uang ya. Kalau orang ini sabar, pasti dia yakin. Dan jika seorang yakin, dia akan sabar. Seperti kita sekarang berusaha beribadah kepada Allah karena kita yakin bahwa nanti di akhirat akan ada pembalasan, bahwa amal kita yang kita kerjakan sekarang akan dibalas. Makanya ya kawan sekalian, kenapa para sahabat ketika berperang mereka tidak takut mati? Yakin bahwa kematian di tangan Allah. Khalid bin Walid ikut peperangan 100 peperangan lebih. Dalam setiap perang tidak pernah dia itu takut dia akan mati. Bahkan dia mencari mati, tapi tidak mati-mati. Akhirnya beliau meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Mungkin saya pernah sampaikan, ada 3 orang laki-laki yang namanya disebut oleh Nabi SAW. Laki-laki ini ketika Nabi menyebutnya dalam doa, Allahumma al-an fulan ibnu fulan wa fulan bin fulan, nama dia disebut. Ini sebelum perang Badar. Akhirnya ketika mau perang Badar, diajaklah dia oleh temannya. Katanya, ayo kita perang. Kata dia, wallahi ma urid walan usyarrik, saya tidak mau ikut. Katanya, kenapa kamu tidak mau ikut? Berarti kamu perempuan, sambil diejek begitu. Ini orang Arab jahiliyah, dia dikasih dupa atau buat wangi-wangian perempuan. Begitu diejek rujulahnya, sifat kelaki-lakiannya, maka dia bangkit. Akhirnya 3-tiganya perang, dan 3-tiganya yang pertama terbunuh di perang Badar. Jadi orang Arab jahiliyah, mereka juga percaya kepada doa-doa Nabi, makanya mereka takut. Cuma di sini, Hon, apakah mereka bisa yakin bahwa mereka di atas jalan yang batil, kemudian nanti ada akhirat dan yang lain? Mereka tidak bisa yakin. Mereka lebih yakin kepada tukang-tukang sihir sebagaimana Fir'aun, yakin kepada Sahara. Ya, kata Fir'aun disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, jadi dia bermimpi bahwa istana raja ya itu dibakar, dan kemudian kata tukang-tukang sihirnya, itu nanti ada seorang anak Bani Israel yang nanti akan mengalahkan engkau. Terus bagaimana caranya? Bunuhlah anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Akhirnya dibuat aturan, dibunuhlah semua yang lahir cuma setahun sekali, selang-seling. Nabi Harun lahir di tahun yang tidak dibunuh. Nabi Musa lahir di tahun yang dibunuh. Karena Harun dan Musa kakak adik. Ya, dan ini juga sebagai satu dalil bahwa Allah Ta'ala menakdirkan bisa jadi kakak beradik dia adalah nabi semuanya. Bisa jadi satu nabi, satu rasul. Sebagaimana Zakaria dengan Yahya, ayah dan anak dua-duanya nabi, dan dua-duanya meninggal karena dibunuh oleh orang Bani Israel. Nah, ikhwan sekalian, jadi kembali ke bahasan ini, yakinnya Khalid bin Walid disebutkan dalam penjelasan Syekh Sulaiman Al-Asghar di kitab Aqidah, Silsilah fil Aqidah, bahwa Khalid ibn Walid tidak pernah ada rasa takut sedikit pun ketika perang. Kenapa demikian? Li'annahu yatayaqqan, karena dia yakin annal mauta, bahwa kematian la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan. Sama dengan kita, ikhwah. Kalau kita naik kendaraan, mana yang paling aman? Mau naik pesawat, kadang-kadang pesawat juga jatuh, betul tidak? Dan kalau jatuh pesawat meninggal, jarang yang hidup. Makanya sebaiknya jangan naik pesawat, katanya. Naiklah naik kereta saja, lebih aman. Kereta juga ada yang tabrakan atau yang lepas dari relnya,
meninggal juga. Jadi akhirnya orang tadi dia sudah naik mobil sendiri, banyak juga di tol yang meninggal tabrak. Yang paling aman naik sepeda motor, kata yang jual motor. Padahal kecelakaan banyak juga sepeda motor. Akhirnya yang paling aman tuh yang tidak pergi-pergi. Yang tidak pergi-pergi juga didatangi malakul maut, sama juga meninggal. Jadi intinya sekalian, kembali ke yang ini, itulah keyakinan. As-sabru wal yaqin. Makanya dikatakan sebagian ulama, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan, katanya al-imamah fid din, ya, kepemimpinan dalam agama ini bisa dengan dua cara, dengan sabar dan dengan yakin. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kana bi ayatina yuqinun. Nah, kemudian khassallahu subhanahu wa ta'ala ahlal yaqin bil intifa'i bil ayati wal barahin. Orang-orang yang yakin dia akan bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari ayat-ayat yang nampak di muka bumi. Karena Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Sekarang yang terakhir, yang terakhir terjadi musibah yang menimpa saudara kita, adanya zilzal. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Pertama diantaranya bahwa Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa melakukan apa saja yang kita tidak inginkan terjadi. Berarti apa? Ada kehendak Allah yang Allah Ta'ala lakukan yang kita tidak menginginkannya, tetapi itu terjadi. Berarti kalau begini ada ibrah, pelajaran di balik sana. Sanian, yang kedua, berarti ada sesuatu yang bermasalah di umat ini sehingga Allah turunkan musibah. Karena musibah kalau turun berarti ada kezaliman, sebagaimana firman Allah, wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, dan tidaklah musibah itu jauh bagi orang yang berbuat zalim. Ketika ada sebuah kezaliman, musibah itu datang sangat dekat. Maka dari itu keberadaan seorang yang saleh itu dibutuhkan. Bisa jadi dia sebagai penghalang azab turun dari langit, menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan yang lain. Ini termasuk bagian yang tadi. Makanya di kalangan sahabat dahulu ketika kekeringan, mereka beristighfar. Bahkan di antara sunnah kalau seorang istisqa, kenapa bajunya dibalik? Salah satunya adalah tadi, karena itu dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Begitu juga binatang-binatang dibawa, ya kan? Karena memang bisa jadi doa nanti dikabulkan bukan karena doa kita, bisa jadi. Nah, oleh karena itu ayat ini, wa fil ardi ayatil lil muqinin, dijadikan juga oleh para sahabat bahwa mereka orang-orang yang menjadi yakin. Salah satu diantaranya karena melihat tanda-tanda kebesaran di muka bumi ini. Orang Arab jahiliyah saja tahu, kalau ada onta, bekas kaki onta, pasti ada ontanya. Kalau ada kotoran onta, mesti ada ontanya. Kalau ada ini, begitu. Kalau ada bumi dan langit, maka pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khassa Subhanahu wa ta'ala ahlul yaqin bil huda wal falah. Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang yakin, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah dan kemenangan sepanjang zaman, ikhwan. Orang yang yakin dia akan diberikan kemenangan dan akan diberikan petunjuk. Bayangkan Nabi ketika menggali parit, kemudian keluar dari batunya itu bersentuhan dengan mungkin di kita kayak beliung atau apa, terus keluar api. Kemudian sebentar lagi Persia akan kita kalahkan. Begitu juga yakinnya para sahabat, seperti juga Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang murtad, yang jumlahnya sangat banyak seperti pasukannya Musailamah al-Kadzdzab juga banyak.
dengan sebuah keyakinan. Dan sekali lagi, yakin bukan berarti tidak ada usaha ya. Ada usaha yang maksimal, dan dengan segala segenap keyakinan akan diberikan hidayah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan kepada yang diturunkan sebelum engkau, dan terhadap akhirat mereka yakin. Saya dan antum harusnya yakin akhirat itu akan ada. Alam kubur ini demikian, di mahsyar demikian. Oleh karena itu, al-yakin adalah ruhul amal, ruh dari amalan. Allati hiya arwahu a'malil jawarih, yang itu adalah ruhnya amalan anggota badan. Jadi ada satu orang yang dia datang berumrah, cuman sayang kadang-kadang ilmunya itu belum dipelajari sebelumnya, malah belum apa-apa. Kapan kita ke Jabal Thawr? Ya, insya Allah nanti waktu di Makkah. Kenapa? Saya mau mengambil batu katanya, mau dibawa pulang, mau dibuat batu akik dari Jabal Thawr. Jadi kepikiran seperti itu. Nanti mau saya pakai buat jimat katanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada, karena ketidaktahuan. Kadang-kadang keyakinan itu datang atas sebuah kesalahan, yang itu sebetulnya keyakinan yang semu. Karena aslinya kalau tidak ada dalil tidak bisa yakin. Misalnya seseorang meyakini dia bersandar kepada dalil yang tidak sahih misalnya ya. Ada sebagian, Allahu alam ya, ada sebagian jamaah dia kalau meninggalkan Ka'bah berjalan mundur. Iya, jalannya mundur dengan alasan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Allahu ta'ala alam. Dan dia yakin betul sampai melarang orang-orang yang membalikan badan, dianggap mereka berdosa. Padahal sebetulnya yakin itu kalau dalilnya ada dan sahih, maka kita mengimaninya. Oleh karenanya kata beliau, falyakin huwal ilmu alladzi la syakka fih. Yakin itu adalah ilmu yang menjadikan dia tidak lagi ragu, karena i'tiqad yang mutabiq lil waqi', sebuah keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu kalau kita bahas, ada 3 tingkatan dalam hal yakin. Pertama adalah ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiganya haqqul yakin. Fa ammal awwal kamarifatuka anna fi hadzal wadi ma'an afwan. Sekarang kalau misalnya ilmu yakin, contohnya apa? Di lembah ini ada air, itu ilmu yakin. Atau kalau jangan di lembah lah, di apa, Jatisari ya. Di Jatisari ini sumber airnya itu bagus, kata banyak penelitian. Ini ilmu yakin. Kemudian adapun ainul yakin, dia bisa melihat langsung, ru'yatuhu, dia melihat langsung, tuh ternyata airnya banyak, di mana-mana ditancap sedikit langsung keluar air. Kemudian haqqul yakin, maksudnya adalah asyurbu minhu, minum air darinya, itu jadi haqqul yakin. Antum pernah dengar nggak Sawaya Biladi? Pernah dengar nggak? Itu ikhwan, satu tempat ma'am di dekat Universitas Madinah. Di dalamnya yang dijual daging ayam dan daging kambing, enak. Iya, ada macam-macam dan harganya murah karena harga mahasiswa. Tapi yang di Romansia harganya mahal.
Katanya satu nampan bisa 400 real. Apa ini cerita ini, apa namanya? Ilmu yakin. Oke? Baik. Akhirnya ikhwan, saya pergi dengan 3 orang ikhwan anak Madinah. Ayo kita coba. Tapi cuman lewat saja karena taksinya ini lewat situ sudah tutup tokonya. Hada romansia katanya, wa hada sawaya bilali. Ada tokonya, ada ininya. Kalau untuk makanannya belum, hanya lihat gambarnya toh. Ini namanya ainul yakin. Besoknya jadilah berenam datang ke romansia. Bener-bener Iwan, satu nampan harganya 400 real. Ini berapa itu? 1.600.000. Wah, ini pokoknya kalau jajan di Mekah atau Madinah, kalau bawa selalu pakai ngitung-ngitung pakai rupiah, nggak pernah jadi beli. Jadi sebaiknya nggak usah ngitung rupiah, ya beli aja. Itu namanya hakul yakin. Besoknya jamaah yang lain dengar, kita diajaklah. Akhirnya berdatangan berapa taksi ke situ. Intinya ya sekalian, hakul yakin ini dia mengalaminya, merasakannya, asyurbu minhu, minum darinya. Faqala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan mubayyinan bimana tawakkal. Kalau tadi yakin, sekarang tawakkal. Kata beliau, huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, jujurnya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fi istijlabil masalih wa daf'il madar, untuk mendatangkan maslahat atau menghilangkan madarat, min umuri dunia wal akhirah, baik urusan dunia ataupun akhirat. Jadi menyandarkan hati kepada Allah untuk mendatangkan maslahat atau menghilangkan madarat, baik dunia dan akhirat. Ini tawakal. Jadi yakin dan tawakal ini biasanya selalu beriringan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana indi ibil, saya memiliki seekor onta, apakah saya ikat dulu dan tawakal, saya tawakal kepada Allah, ataukah dilepaskan, biarkan? Maka Nabi mengatakan ikat dulu dan baru tawakal. Nah, wa tahqiqu tawakkal, melaksanakan tawakal ini la yunafis sa'i fil asbab. Makanya ada istilah di kalangan para ulama, ini mohon antum ingat-ingat, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab itu diperintahkan. Kalau ingin punya anak harus gimana? Nikah, ahsan. Kalau pengen punya uang harus bekerja. Kalau ingin lulus ujian, belajar. Kalau ingin dapat istri, ya nyari. Baik, itu asbab. Man akhadal asbab, siapa yang mengambil sebab, maka ini diperintahkan. Cuman ada catatan, man tarakal asbab bil kulliyah, siapa yang meninggalkan sebab secara keumuman semuanya, katanya naqasa, ya, maka dia telah kurang, naqasal akal, akalnya kurang. Misalnya orang yang mengatakan saya bisa punya anak walaupun saya nggak nikah, dia haus, di depannya ada air, aku haus, ayo diminum, enggak, nanti kalau Allah takdirkan saya ini juga gak akan haus. Dia kedinginan nggak mau pakai jaket, apa dia bilang, nanti kalau ini dia datang sendiri begitu. Termasuk apa yang Umar tegur, seorang laki-laki yang di masjid berdoa, kemudian ditanya kan, mada ta'mal, adullah,
an yarzuqani. Saya berdoa kepada Allah supaya Allah ngasih rezeki, tapi dia nggak berusaha. Apa jawabannya? Nanti kalau rezeki itu datang, saya nggak kemana-mana juga akan datang. Makanya kata Umar, sesungguhnya langit tak akan menurunkan emas. I'malu fakullun muyassar. Nah sekarang ini kadang banyak kita kadang keliru-keliru ya. Ada seorang mahasiswa, bukankah antum besok ujian? Iya. Saya tawakal Ustaz katanya. Itu kalimat yang salah, tawakal tapi sengaja tidak mau berusaha. Begitu dia nggak lulus, qaddarallah wa masya'a fa'al. Iya kan? Jadi ini kata penjelasan la yunafi al asbab. Man akhadha al asbab, siapa yang mengambil sebab kemudian wa taraka doa, meninggalkan doa, maka dia telah salah, menyelisih syariat. Tapi meninggalkan sebabil kulliyah naqsun fil aqli, dia pun orang yang kurang akalnya. Oleh karena itu harusnya apa? Berjalan. Sekarang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan wal yakin qarinu tawakkul, bahwa yakin ini itu bersaudara dekat dengan tawakal. Dia adalah qarinah, hubungan sebab akibat. Oleh karena itu fassara tawakkal biquwwatil yakin. Sebagian ulama menyebutkan tawakal itu adalah keyakinan yang sangat kuat melahirkan tawakal. Atau pernah dengar ada sahabat yang pernah berjalan di atas air, dan itu sahih. Kalau pada Nabi namanya mukjizat, kalau pada sahabat namanya muhdatsun mulhamun. Makanya Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba di tengah-tengah khutbahnya apa? Katanya irfa'u ilal jabal, naiklah kalian ke gunung. Maka sahabat yang lagi dengerin khutbahnya bingung. Ternyata Umar sedang memberikan nasihat kepada pasukan muslimin yang lagi perang, kira-kira jaraknya 1000 apa 3000 kilo dari Madinah, dan mereka naik gunung dan menang. Kenapa? Karena Umar punya muhdatsun mulhamun. Bagaimana kalau kita lakukan? Oh jangan, kita ini beda dengan Umar. Iya, dan Nabi SAW dan para sahabat, orang-orang yang tadi yang dekat dengan Allah Ta'ala, jelas ya, mereka tidak bisa diragukan lagi. Jadi intinya seperti itu. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika orang-orang mukmin, ya ini pasukan Ahzab, ketika Madinah dikepung kan, maka ma wa'adana Allah, ini adalah janji yang Allah telah janjikan dan juga Rasulnya, wa sadaqallah, dan benar apa yang Allah SWT sampaikan, juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat, sikap mereka apa? Karena yakin yang Nabi katakan benar, Nabi menyuruh mengganti kiblat. Tadinya kiblatnya Baitul Maqdis, jadi mengarah ke kiblatnya Masjidil Haram. Ya mereka yakin. Orang munafik mengatakan, ini apa-apaan Muhammad ini, bahasa kitanya begitu. Kalau hari ini disuruh kita menghadap kiblat, berarti yang kemarin menghadap Baitul Maqdis 16 bulan sia-sia. Sahabat enggak, samina wa ata'na. Dulu disuruh Baitul Maqdis karena kita ngikut Nabi, sekarang diperintahkan kiblatnya ke Makkah, kita pun ikut. Nanti kalau dirubah lagi kita juga ikut. Cuma Nabi kan udah puru meninggal, tidak ada perubahan syariat. Jadi kita mengarah ke kiblat yang sekarang itu sampai kiamat, tak berubah lagi. Maka dari itu ya sekalian, arah Masjid Nabawi itu kemana? Barat, utara, selatan, timur, mana? Ke barat? Bukan. Besok kapan-kapan kalau ke sana
Coba-coba. Iya, Bukit Uhud itu di arah utara, dan itu arah ke arah selatan, betul tidak? Nanti antum meyakinkan bahwa kompas. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka orang-orang yang yakin. Makanya ketika salah seorang sahabat ingin ikut berperang, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillah, kalau aku meninggal di jalan, apakah bagiku dapat surga? Kata Nabi, ya. Maka dia kemudian berperang dan dia meninggal. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya asabal musyrikuna bi qiyadati Abi Sufyan ibnu Harb minal muslimina ma asabu yauma Uhud thumma intalaqu wa aradu al-auda. Jadi ringkas cerita, Abu Sufyan ketika berhadapan dengan kaum muslimin di perang Uhud, bukankah mereka pada akhirnya Khalid bin Walid yang memimpin orang-orang kafir, yang Nabi sampai terluka, kemudian sahabat banyak yang meninggal, kemudian pokoknya kisah-kisah yang cukup menyedihkan. Tapi begitulah yang terjadi. Bukan berarti bagi kaum muslim bahwasanya para sahabat Nabi ini mereka tidak yakin. Ada keyakinan pada mereka, ikhwan, tapi memang itu ujian, cobaan dari Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya seseorang yang yakin dengan akhirat seharusnya juga dia akan yakin dengan semua yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Coba kita lihat beberapa penjelasan tentang bagian ini yang mu'alif menyebutkan beberapa hadis di antaranya. Ya, salah satunya mungkin yang kita sudah sering dengar adalah hadis tentang ucapan Nabi SAW, uridat alayyal umam, ditunjukkan kepadaku umat, fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahat atau ruhait, ada seorang nabi dan bersama dengan dia ruhait. Ruhait ini beberapa bidhamir ra, maksudnya tasghirur rahat, wa hum duna asyrati, jadi duna asyrati anfus, tidak sampai 10 orang disebut ruhait atau rahat. Ada nabi pengikutnya kurang dari 10. Wa nabiyya wa ma hu rajul wa rajulan, dan ada seorang nabi pengikutnya rajul dan rajulan. Sebagian memanakan satu laki dan tambah 2, jadi berapa? 3. Bisa juga mananya beberapa orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan seorang nabi yang tidak ada seorang pun pengikut. Lalu idrufiya li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati, lalu dilihatkan kepadaku sekelompok yang sangat banyak, aku mengira itu adalah umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu, ini Nabi Musa dan kaumnya. Walakin inzur ilal ufuq fanadhartu fa idza sawadun azim, tapi lihatlah ke ufuk, ternyata ada kelompok yang jauh lebih besar. Faqila li unzur ilal ufuq ukhra fa idza sawadun azim, faqila li hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah, mereka ini di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisabin wala adzab, tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilah, lalu Nabi masuk rumah dan orang-orang ribut, siapakah mereka, bagaimana ciri-cirinya. Faqadha an-nasu min ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab, saling ngobrol siapakah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah, sebagian mereka mengatakan barangkali mereka adalah orang yang berteman dengan Nabi SAW, sahibu Rasulullah SAW. Kemudian yang lain berpendapat fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, barangkali mereka adalah yang lahir dalam keadaan Islam, karena sahabat waktu itu kebanyakan lahirnya belum Islam, kan ketemu Nabi dalam keadaan sudah dewasa kebanyakan. Lahirnya seperti Hakim ibnu Hizam, dia lahirnya dalam keadaan kufur, 60 tahun masih kafir, baru masuk Islam di usia 60 tahun. Nah, kemudian
kharaja alaihim Rasulullah SAW, ketika waktu dalam keadaan seperti itu Nabi keluar. Faqala mal ladzi yakhuduna fi, siapakah yang tadi saling berdebat atau membicarakan masalah tersebut? Lalu Nabi SAW menyebutkan, humul ladzina la yarqun, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang la yarqun, tidak diruqyah atau minta diruqyah. Ya, la yarqun wa la yastarqun. Termasuk juga wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur, menyerahkan nasib kepada burung. Kemudian dalam riwayat yang lain, wala yaktawun, tidak berobat dengan kai, dengan besi. Dan yang keempatnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Faqama Ukasyah, lalu berdirilah Ukasyah ibnu Mihsan, katanya, udullaha an yaj'alani minhum. Ukasyah ini kalau nggak salah beliau meninggal, terbunuh, meninggalnya sebagai syahid, iya, oleh satu orang yang ngaku jadi nabi, kemudian dia taubat. Siapa namanya? Al-Asadi belakangnya. Jadi akhirnya yang membunuh dan dibunuh dua-duanya di surga, Ukasyah ibnu Mihsan. Kemudian dia berdiri, lalu ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk salah seorang dari mereka. Faqala sallallahu anta minhum, engkau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, jadi masih tersisa berapa ya, Ikhwan? 69.999, karena diambil satu oleh Ukasyah bin Mihsan. Kalau sahabat yang ikut di awal ketika haji wada ada 12.300, belum tabiin yang lainnya. Ala kulli hal, kita berdoa saja. Intinya tadi, poin di hadis ini, Wan, tadi kan babnya adalah terkait dengan al-yakin, tawakkal. Ternyata kenapa sih orang yang masuk surga tanpa hisab ini cirinya diantaranya ini? Bukan berarti minta diruqyah itu haram, tidak. Seorang boleh melakukannya, cuman kadang-kadang keyakinan dia berubah, tawakalnya jadi kepada tukang ruqyah, bukan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana halnya, padahal dia bisa membaca Al-Quran, bisa juga ini, akhirnya dia meminta orang lain agar meruqyah dirinya, seolah dia tidak yakin bacaan Quran saya ini tidak mempan. Jadi masalahnya adalah masalah keyakinan, dan akhirnya berpengaruh kepada tawakal. Nah, kemudian termasuk juga hadis ini menunjukkan bahwa bayanu afdaliyah as-sahabah. Jadi bayanu afdaliyati sahabah, keutamaan para sahabat, karena mereka itu menjadi teman Nabi SAW. Jadi siapa teman dekatnya itu membawa menjadi keutamaan. Sahabat berteman dengan Nabi dan mereka punya keutamaan. Jangankan itu, ketemu Nabi sebentar saja lalu beriman dan meninggal dalam keadaan mukmin disebut sahabat. Sahabat itu, ikhwan, dijamin masuk surga. Jadi oleh karena itu ada dijelaskan oleh Imam Syatibi nama-nama sahabat dari mulai abjad nomor alif gitu sampai huruf yang terakhir ya, itu nama-nama sahabat, dan dituliskan sejarah singkatnya, walaupun tidak semuanya, tapi itu cukup membantu. Maka dari itu diungkapkan dalam tulisan tersebut nama seorang sahabat Nabi yang banyak disebutkan, Sya'ban begitu, ternyata tidak ada namanya di situ. Sya'ban yang diperkirakan beliau seorang yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian selalu sholat berjamaah. Itu nggak disebutkan ada nama tersebut. Ya Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang tahu hakikat sebetulnya. Yang jelas
Sa'labah yang diceritakan dalam buku-buku pelajaran anak-anak TK dan yang lain, itu dia pengikut perang Badar, dan cerita yang disebar tadi dusta. Ya, jadi jangan menceritakan bahwa dia seorang laki-laki yang dikasih kambing oleh Nabi, kemudian saking kambingnya banyak banget akhirnya terlambat sholat, sampai akhirnya nggak Jumatan, nggak mau zakat dan yang lain. Nggak, dia seorang sahabat pengikut perang Badar. Termasuk juga dari sini menunjukkan katanya jawaju soal al-alim ashabahu atau talamidahu, bolehnya seorang alim bertanya kepada orang yang diajarinya. Kemudian termasuk juga fadlu tawakkal ala Allah, keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wal i'timad alaihi fi daf'i dharr, dan menyandarkan kepada Allah ketika seseorang itu untuk menghilangkan madarat atau mendatangkan jalbil manfaat, mendatangkan manfaat. Jadi oleh karenanya kalau misalnya seseorang dia sudah bertawakal, sudah bismillah. Dulu ada kasus ikhwan, jangankan di zaman ini, dari mulai Ashabul Kahfi, mereka itu kenapa? Ketika salah seorang mereka mengatakan fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum, masuklah kalian ke dalam gua dan Allah akan menolong kalian. Padahal semua kita tahu gua itu bukan tempat tinggal yang layak, apalagi sampai 309 tahun. Dan di gua jelas tidak ada, nggak tahu yang sekarang ya. Ya kayak di rumah kita kan, di gua nggak ada AC, nggak ada ventilasi, kamar mandinya bagaimana. Tapi di waktu itu fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum, dan betul-betul Allah akan menolong, dan Allah tolong betulan. Maka dari itu mereka ditidurkan, dan tidur itu sebagai penolong intinya. Maka dari itu banyak kasus sahabat ketika bingung, mereka ngantuk dan tidur, kemudian bangkit lagi semangatnya. Sehingga di kita pun masih berlaku sekarang, kalau kita ngantuk banget tidur, sholatnya setelah tidur. Cuma tidurnya memang nggak kayak kita modelnya. Ya kailulah itu salah satu fungsinya apa? Supaya kita sholat duhurnya lebih segar. Makanya kailulah umumnya sebelum duhur. Habis duhur boleh tidak? Allahu alam, saya nggak tahu larangannya, tapi boleh nggak apa-apa. Tapi kailulah sebentar. Makanya kalau istirahat siang antum di kantor 1 jam itu kan bisa sholat duhur, bisa makan, bisa kailulah, bisa ngobrol sama temannya, bisa telepon keluarganya di rumah, ya kan? Tidurnya 1/4 jam, maamnya 5 menit kan bisa ya, sholatnya 1/4 jam. Bisa berbagi tadi ya, kebaikan. Termasuk juga yang sekalian al-ruqyah minha masyru'un wa huwa makana bil adiyatil ma'thurah. Ruqyah itu ruqyah, bukan ru'yah. Ruqyah ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i bil adiyatil ma'thurah, dengan doa-doa yang ma'thurah, yang sabitah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'an. Wa minha, diantara ruqyah yang tidak syar'i adalah wahiyya makana min amalil jahiliyah wad dalalat. Jadi yang dikerjakan orang-orang Arab jahiliyah juga ada ruqyah, dan itu adalah tunafi sihatal iman. Ujung-ujungnya ada, biasanya ada bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan. Abragadabra, pernah dengar nggak? Ada gitu. Ada yang sejenisnya lah, Allahu alam. Kemudian hadis ini sebagai fadilah keutamaan Ukasha ibnu Mihsan, dan dia seorang yang cerdas dan cerdik, dan dia juga sekaligus menunjukkan bahwa dia namanya disebut di dunia sebagai penduduk sorga yang masuk sorga tanpa hisab. Ukasha ibnu Mihsan. Ada seorang ikhwan, kalau saja kita ada waktu itu, Ustaz, saya akan dahului Ukasha, katanya. Wah, ini berangan-angan sekali. Jadi beliau bilang kalau waktu itu ada, saya akan mendahului Ukasha.
Saya hanya jawab, kalau saya dan antum ada, belum tentu kita beriman kepada Nabi. Iya, tiba-tiba orang kayak kita belum tentu mukmin. Dan sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menemani Nabi-Nya. Dan kita tidak masuk sahabat, tabi'in aja nggak masuk, tabi'ut tabi'in nggak masuk juga, para ulama mutaqaddimin nggak masuk juga. Kita tidak hidup di zaman 4 imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kita nggak ketemu mereka. Kita lahir di zaman handphone. Oh, handphone dengan duluan kita ya. Ya, sekarang ini banyak fitnah. Jadi inilah kita sekalian ya, sekalian. Oleh karena itu banyak kita berdoa kepada Allah. Sebagai penutup, di antara sejumlah doa yang sahabat lakukan agar mereka bisa selalu tawakal kepada Allah, apa yang diajarkan Nabi SAW ya, dan ini adalah doa mau tidur ya, dan ini dibaca. Di antara doa yang mau tidur ada doa ini, ada doa yang lain, tapi ini pun boleh dibaca tidak untuk tidur saja ya. Jadi kalau Bismika Allahumma amut wa ahya, jelas juga ini sebagai bentuk penyandaran seorang kepada Allah bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Ta'ala. Nah, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut al jinnu wal insu yamutun. Maaf, ini bukan doa tidur, yang doa tidur yang satunya lagi ya, nanti habis ini insyaallah, waktunya keburu habis. Yang ini doa kita baca sebagai bentuk bagaimana seorang menyandarkan kepada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, laka aslamtu wa bika amantu. Disebutkan di sini aku masuk Islam dan aku beriman karena perintah Engkau wahai Allah. Jadi kita beriman dan Islam ini karena Allah perintahkan, dan Allah berikan kepada kita ketetapan sehingga kita mukmin. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, bersyukurlah kita semua ini dijadikan Allah jadi orang. Coba kalau saya dan antum jadi monyet, kita sekarang ada di kebun binatang kan? Iya kan? Alhamdulillah kita jadi orang, orangnya bukan hanya orang, tapi jadi muslim. Coba kalau kita nggak jadi muslim, aduh, itu saya pernah ngelihat ada kasus karena dia bukan muslim, akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi banyak hal yang kita agak, masya Allah, kasihan ngelihatnya. Terus kemudian ikhwas sekalian, kita harus bersyukur karena kita menjadi muslim yang sunni. Kita mengenal sunnah Nabi. Ada seorang tamu dari Pakistan datang ke Semarang. Beliau seorang duat di Riyadh, tapi aslinya kebangsaan Pakistan. Saya cuma dilihatin, oh ini masya Allah. Jadi ada zam-zam dan ada Ka'bah-Ka'bahan sehingga dipakai tawaf di sana. Mirip seperti yang di Iran ya. Zam-zamnya itu Ikhwan, bentuknya comberan. Kalau di kita comberan begitu, ada videonya juga. Tapi jadi rebutan, dan itu dicampur dengan air putih dan diminum. Lalu ada juga video dalam Afyun Asy-Syu'ub, sebuah kesesatan bagaimana berlangsung sampai mereka rebutan kotoran pengikut pimpinannya, dibelek perutnya dengan kuku, dikeluarkan dan rebutan orang dan dimakan. Auzubillah. Coba kalau kita jadi begitu Ikhwan. Na'udzubillah. Kita ini alhamdulillah dikit-dikit mengenal sunnah, ya kan? Kalau antum dan saya jadi Syiah, udah pada nikah mut'ah itu. Auzubillah. Kita alhamdulillah mengenal sunnah. Kemudian alhamdulillah kita juga bisa istiqamah di atas sunnah ini. Makanya dari itu usahakan dipegang din ini, jangan lepas.
perbanyak teman-teman yang baik karena kita lemah. Wal qulubu dhaifah wasyubuhatu qatafah. Syubhatnya buas sementara hati kita lemah. Jadi model kita ini kan gampang kena angin dan gampang masuk angin. Ya, angin syubhat maksudnya. Kalau seseorang modelnya kayak tadi, maka bertemanlah dengan teman yang baik dan jangan tinggalkan pengajian. Jadi kalau kita malas, datang. Sama dengan begini, Ikhwan. Kalau model kita seolah-olah kalau model kita dengan umroh dan haji, dengan umroh lah yang mungkin bisa sering ya, kita semakin semangat kayak dicas begitu ya, maka berarti apa? Sering-sering umroh supaya semangatnya terjaga. Kalau tipe kita, kata Ibnu Qayyim, dengan menyendiri banyak madarat, jangan sering sendirian di balik pintu, di tempat gelap, lihat handphone, lihat yang haram. Jangan menyendiri. Kalau tipe orang tadi dengan menyendiri jadi masalah, maka bergaul dengan yang lain atau suruh cepat dia nikah supaya ada temannya. Kalau tipe seseorang dengan berkumpul banyak-banyakan terus sering ghibah, namimah, maka sering-sering dia menyendiri. Begitu modelnya. Kalau antum dan saya di masjid itu lebih khusus sholatnya, perbanyak sholat di masjid. Karena saya menyebutkan mana yang paling banyak khusyuknya. Kalau tipe kita di rumah itu jauh lebih khusyuk, sholat-sholat sunnahnya, ya sudah, semua sunnah di rumah kecuali yang wajib di masjid. Jadi kita harus mengenal tabiat kita. Kalau tipe kita harus memaksakan amalan, paksakan. Misalnya untuk buat program, satu hari saya harus baca 3 juz. Memang berat, tapi kita paksakan. Dan tipe kita tuh rata-rata harus sering dipaksa. Mau sedekah, udah dikeluarkan uangnya dari dompet, dimasukkan lagi, enggak jadi. Ya, tapi saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, kan? Saya cuma mengajak dan mengingatkan antum dan saya semua. Dan intinya para sahabat mereka orang-orang yang jadi imam dalam urusan yakin dan tawakal. Kita tinggal menjiplak mereka. Saya belum membacakan bagaimana riwayat-riwayat sahabat. Salah satunya mungkin kita baca ya, bahwa para sahabat itu orang yang begitu yakin dengan akhirat sehingga ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal, itu mereka pada nengok ke belakang, sepertinya Dajjal di belakangnya, karena Nabi menyampaikan hadis-hadis tentang Dajjal. Nah, oleh karenanya kalau kita kan kadang-kadang kalau beribadah pun lagi ibadah yang ingat dunia. Utsman bin Affan melihat api dunia di pandai besi, dia ingat api akhirat. Kalau kita lihat api, bagaimana bisa dijual, ya kan? Iya, sahih. Jadi semua bisa diuangkan. Satu saat Imam Ahmad lampunya itu mati. Waktu itu bukan pakai listriknya, kehabisan minyak. Sejenak kemudian dinyalakan, nggak tahu lilin atau apa, jadi terang lagi. Beliau nangis. Sebentar, bukan Imam Ahmad ya. Oh iya, itu juga iya sama. Ternyata ingat alam kubur dan gelapnya tadi. Kalau kita kan, wah ini bisa jualan apa yang kira-kira bisa? Jualan handphone yang punya lampu yang jauh lebih terang dari genset, ya kan? Ala kulli hal, itulah kelemahan kita, Ikhwan. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala yang maha tahu tentang kita, semoga kita ini senantiasa dibimbing dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sudah jam 9 ya, saya khawatir terlalu malam. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, mungkin 2 pertemuan lagi nanti kitabnya kita ganti ya, kitab yang lain nanti. Ya, jazakallah khair. Kalau tidak ada kita akhiri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.